Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Selamat datang di channel Diah G1000. Kali ini saya akan berbagi tentang nilai-nilai guru penggerak. Mohon dukungan Bapak dan Ibu pada channel ini agar dapat berkembang dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman pendidik lainnya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai membahas tentang nilai-nilai guru penggerak oleh saya sendiri, yaitu Halimatus Sa'diyah MPD. Rocker dalam Abdullah 2015 menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, dalam membawakan perubahan, Bapak dan Ibu diharapkan dapat beranjak dari keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh bersama 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika yang memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai diharapkan menumbuh pada guru penggerak. Nah, ini saya ambil dari sumbernya modul paket 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak yang disusun oleh Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu. Nilai yang pertama adalah berpihak kepada murid. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya untuk kepentingan pembelajaran murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik,
Bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan, dan pertanyaan lain-lain. Baik Bapak Ibu, nilai yang kedua yaitu nilai mandiri. Nilai mandiri ini menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Dalam membawakan perubahan yang positif, pendidik perlu memahami psikis, fisik, etis, estetis manusia, dan pedagogis atau pendidikan anak. Hal ini selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa seorang guru harus menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin atau psikologis, ilmu hidup jasmani atau psikologis, ilmu kesopanan atau etika, ilmu keindahan atau estetika, dan ilmu pendidikan atau pedagogis. Guru penggerak yang mandiri memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. Mereka beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan nilai yang ketiga, yaitu reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menubuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif memiliki daya saing yang tinggi karena mereka sadar akan hakikat persaingan. Mereka akan bersaing dengan potensi dan upaya diri mereka sendiri. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja. Mereka juga mengejawantahkannya lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam konteks pendidikan guru penggerak, Bapak dan Ibu harus menjadikan refleksi sebagai kebiasaan, bukan sekedar sebagai tugas menyelesaikan tagihan materi. Refleksi yang baik dapat membantu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran yang memberdayakan, baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan dan mengungkap potensi mereka, sehingga refleksi harus menjadi kebutuhan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan model refleksi yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama itu yang kita sebut dengan model refleksi 4P.
Model refleksi 4P merupakan model pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memaknai pengalaman yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya. Keempat langkah ini merupakan terjemahan dari 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway tahun 1991, yaitu yang pertama peristiwa atau fact, yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga pembelajaran atau finding, kemudian yang keempat penerapan ke depan atau future. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peristiwa atau fact. Peristiwa atau fact merupakan paparan objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Contoh pertanyaannya, apa kendala yang saya hadapi? Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Apakah tindakan tersebut berhasil? Yang kedua adalah perasaan atau feeling. Perasaan atau feeling adalah apa yang dirasakan kini setelah mengikuti proses tersebut. Contoh pertanyaannya, apa yang saya rasakan ketika menghadapi kendala tersebut? Ketika saya mencoba mengatasi kendala tersebut, bagaimana perasaan saya? Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Pembelajaran atau finding adalah apa hal yang paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. Contoh pertanyaan, apa yang saya pelajari dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Yang keempat adalah penerapan ke depan atau future. Penerapan ke depan atau future adalah apa hal yang dapat segera diterapkan, baik sebagai individu. Contoh pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan ke depannya dari pembelajaran dalam proses ini? Aspek apa? Selanjutnya Bapak Ibu, model refleksi 5M. Model refleksi ini diadaptasi dari model 5R. Bain dan kawan-kawan tahun 2002 dalam Ryan and Ryan tahun 2013. 5M terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan atau reporting. Yang kedua, merespon atau responding. Yang ketiga, mengaitkan atau relating. Yang keempat, menganalisis atau reasoning. Yang kelima, merancang ulang atau reconstructing. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, mendeskripsikan atau reporting adalah menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, merespon atau responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Yang ketiga, mengaitkan atau relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, menganalisis atau reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah merancang ulang atau reconstructing, yaitu
Menulis rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada nilai yang keempat, yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya Bapak Ibu ya, orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada nilai yang kelima, yaitu nilai inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Di tengah perkembangan zaman, realitas situasi yang dihadapi pendidik pun semakin volatil, tidak dapat ditebak, tidak pasti, kompleks, ambigu, atau meragukan, atau kurang jelas, sehingga dalam menghadapinya cenderung kurang awas. Agar nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas atau daya lentur dari seorang guru penggerak. Mereka berkenan mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif yang luas. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau daya lenting serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.